Saudara-saudara, yang bisa mengalahkan dan melawan yaitu ketakutan hanya satu, saudara, yaitu kekuatan. Kekuatan dari siapa, saudara? Tentunya kekuatan yang kita terima daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tentunya kekuatan yang kita terima daripada Tuhan. Karena apa? Alkitab jelas mengatakan, saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, bahkan kita dikatakan terkutuk, saudara. Haleluya. Maka kita tidak akan pernah menang kalau kita mengandalkan yang namanya kekuatan sendiri. Sebab itu, siapapun orangnya, saudara, bagaimanapun ekonomimu hari-hari ini, bagaimanapun engkau gagahnya tubuhmu, saudara, engkau butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Tidak kebetulan tema kita sepanjang minggu ini yaitu menang melawan ketakutan, dan diberikan subtema untuk hari ini yaitu Yesus jawaban. Alkitab berkata, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku yang kekasih, jelas tanpa kekuatan yang kita terima daripada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melihat jawaban Tuhan. Sekalipun di ayat lain Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahanku aku melihat kuasa Tuhan. Yes, justru saudaraku yang kasih, waktu orang lemah, saudara bisa melihat kuasanya Tuhan. Lemah dalam arti berserah kepada Tuhan. Waktu punya masalah, tidak lagi mengandalkan kekuatan. Kita lemahkan semua kekuatan kita. Yang kita munculkan adalah kuasa Tuhan. Baru kita bisa melihat jawaban Tuhan. Kenapa, saudara? Karena orang yang ketakutan tidak akan pernah bisa melihat jawaban Tuhan. Karena apa? Matanya seakan terselubungi. Dia tidak bisa lihat jalan keluar. Bahkan tidak sedikit orang yang takut, saudara, maka mereka menjadi barbar. Saudara, lewat ayat di atas Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Apa kuncinya untuk kita menang melawan ketakutan, dan kita pastikan bahwa Yesus menjawab setiap apapun yang kita takutkan. Ayat 10 saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat. Nah, ini dia, yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Poin pertama yang saya mau sampaikan, bersatulah dengan Dia. Unite with God. Haleluya. Kenapa, saudaraku yang kekasih, saya berkata tadi bahwa tanpa kesatuan dengan Dia, kita tidak akan pernah terima kekuatan. Kalau kita tidak terima kekuatan, maka kita terus lemah. Ketika kita lemah, saudara, kita tidak akan pernah lihat jawaban Tuhan. Nah, yang kedua, apa, saudaraku yang kekasih? Pakai perlengkapan yang disediakannya. Supaya apa, saudaraku yang kekasih? Ayat 11-nya masih dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu supaya kalian dapat bertahan. Garis bawahi kata bertahan, saudara, melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Makanya saya katakan, kenapa kita pakai perlengkapan daripada Allah? Supaya kita siap bertahan, ready to defense. Haleluya. Iya kan? Kata defensif itu adalah bertahan, saudara. Saudara bisa apa melawan COVID-19 ini? Kita cuma bertahan, saudara, yaitu turuti apa yang dikatakan pemerintah lewat prokes yang telah ditetapkan. Kita nggak bisa, saudaraku yang kekasih, melawan. Nah, justru dalam saudara kita tidak berdaya untuk melawan itu. Kuasa Tuhan nyata, dan Dia, saudaraku yang kekasih, berperang. Sebab itu Dia disebut adalah El Gibor, Allah yang punya pasukan dan berperang bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih, supaya apa yang kedua kita, saudara, memakai perlengkapan-perlengkapannya supaya kita siap menyerang. Ayat 13-nya berkata begini, sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh
palsu, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Wow, gagah perkasa saudara. Orang-orang yang perang, saudaraku yang kasih, ketika pulang mereka menang saudara, maka itu semakin kuat, semakin gagah perkasa. Sebab itu Alkitab berkata saudara, orang yang menantikan Tuhan, mereka tidak akan menjadi lelah saudara. Mereka berlari tidak menjadi letoy. Mereka berjalan saudaraku yang kasih bukan karena lemah, tapi mereka tahu kapan bertahan, kapan saudaraku yang kasih menyerang, kapan saudaraku yang kekasih defensif, kapan mereka menjadi orang-orang yang ofensif. Kenapa terlalu penting saya bahas poin kedua ini? Karena begini, ada begitu banyak orang mengklaim dirinya bersatu, iya kan, dengan Allah, tapi kalah melulu saudara, iya kan, hidup dalam ketakutan. Karena apa? Ternyata tidak memakai fasilitas, ternyata tidak memakai perlengkapan-perlengkapan yang disediakan Allah kepada setiap kita. Tuhan sediakan vaksin, yaitu jawaban daripada doa-doa kita lewat pemerintah. Tuhan kasih jalan keluar untuk keterpurukan ekonomi kita. Banyak sekali saudara peluang-peluang yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Sekalipun ada orang yang berkata semua jalan tertutup, tapi bagi anak-anak Tuhan dan orang percaya, tidak ada hal yang tertutup karena Tuhan selalu membukakan jalan kepada dia. Sebab itu dia dikatakan, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Hodos, aletheia, dan zoe. Haleluya saudara. Tapi tidak sedikit orang berkata, aduh vaksin itu nanti jadi antikris dan segala macam. Ketika Tuhan bukakan saudaraku yang kasih jalan untuk bisnis dan ekonomi, orang berkata itu bukan domainku. Saya mau berkata, ketika saudara tidak mau pakai perlengkapan dan fasilitas dan senjata yang dipakai Tuhan untuk memberikan jawaban kepada saudara, jangan salahkan Tuhan untuk apa yang terjadi dan keadaan kita hari-hari ini, sebab kita sebenarnya tidak peka terhadap jawaban Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, bersatu, kenakan perlengkapan dan fasilitas yang diberikannya kepada kita, maka kita akan melihat jawaban daripada Tuhan. God bless you all.